Halo teman-teman, nah kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman apa saja yang harus teman-teman persiapkan di PPG Jambatan tahun 2021, khususnya Angkatan 4 yang sedikit hari lagi akan masuk dalam pendalaman materi. Pertama-tama teman-teman itu akan setelah ditetapkan menjadi peserta PPG 2021, kalian akan ditambahkan ke grup WhatsApp kampus penyelenggara. Kemudian kalian akan diminta untuk belajar mandiri beberapa modul. Biasanya itu modul profesional dan modul pedagogi. Untuk guru kelas profesionalnya itu ada 6 modul: bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan pembelajaran berbasis teknologi dan ilmu komputer untuk pembelajaran abad 21 ya. Jadi setelah teman-teman mempelajari modul secara mandiri, di bagian atasnya itu teman-teman lihat ada folder LK atau lembar kerja. Nah, teman-teman akan diminta untuk membuat peta konsep dari modul yang telah teman-teman pelajari. Nah, seperti apa pembuatan peta konsepnya? Nonton sampai selesai. Saya akan membahas secara rinci bagaimana cara membuat peta konsepnya. Nah, ini saya sedang mencoba untuk membuka salah satu modul profesional di pendidikan guru sekolah dasar ya. Untuk pelajaran lain seperti IPA, matematika, modulnya saja yang berbeda tetapi cara pengerjaannya sama. Sehingga penting juga kalian menonton video ini agar kalian memahami konsep dari penugasan PPG 2021 ini, karena semua itu kurikulum dari Kemdikbud. Jadi semua kampus akan menyelenggarakan hal yang sama. Jadi ini informasi penting bagi teman-teman. Nah, ini modulnya. Modul itu ada sekitar 300 halaman setiap modulnya. Kalian tidak perlu ngeprint ya, tidak usah di print out. Cukup membaca di laptop saja, dan di akhir dari setiap kegiatan pembelajaran itu ada tes summatif dan kalian bisa menandainya dulu. Menandai jawabannya di satu kertas. Kalian tinggal namai aja, misalkan tes summatif modul profesional bahasa Indonesia KB 1, 2, 3, dan 4. Karena itu akan berguna ketika kalian masuk dalam pendalaman materi. Itu akan dilakukan tes online seperti itu lewat Google Form, dan berbatas waktu cuma 1 jam. Kalian harus menyelesaikannya dalam 1 jam. Ya oke, ini tampilannya. Tampilan menu di pembelajarannya itu pertama itu pendahuluan, kemudian pendalaman materi. Nah, setiap selesai satu modul, kalian akan diminta di bagian 2.2 itu mengupload hasil analisis materinya. Kalian akan mengupload lembar kerja yang teman-teman sudah kerjakan waktu pembelajaran mandiri. Kalau sebisa mungkin teman-teman mengerjakan 1 ada 2 modul, supaya ketika melaksanakan pembelajaran teman-teman tinggal melanjutkan modul-modul yang lain, tinggal mengupload modul-modul yang lain. Nah, ini saya akan mencoba membuka contoh pengerjaan lembar kerja mandiri untuk peta konsep LK1, peta konsep bahasa Indonesia. Sebentar ya, saya carikan filenya dulu. Jadi teman-teman, sekedar informasi, kalian harus membeli paket data atau cadangan ya, kalian punya wifi atau apa begitu, karena satu hari itu pengalaman saya menghabiskan 5 GB. Nah, ini lembar kerja mandirinya. Kalian harus convert ke PDF, jadi satu file Word, satu file PDF, karena kalau ketika kirim ke dosennya itu kalian harus convert ke PDF, karena misalkan Word di dosennya itu berbeda,
tata susunannya itu akan berubah. Misalkan spasinya jadi hilang. Jadi kerapihan pengetikannya akan hilang. Supaya jangan hilang, kalian harus mempunyai aplikasi convert PDF itu, Nitro atau sebagainya. Harus diinstal di laptop. Nah, ini contoh kegiatan belajar 1 bahasa Indonesia, ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Nah, ini dia lembar kerjanya. Kalian akan diminta untuk mengisi tuh judulnya. Kalian sisa isi judul, ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Oke. Ini lembar kerjanya. Saya buka LK1. Kalian akan sangat membutuhkan ini karena tidak banyak penjelasan, tidak banyak kampus memberikan penjelasan. Kalian akan harus mencari sendiri. Sehingga ini lembar kerja 2. Saya buka dulu LK1-nya. Nah, ini LK1 lembar belajar mandiri. Judul modul kalian tulis pendalaman materi bahasa Indonesia atau materi apa untuk mata pelajaran. Terus judul kegiatan belajar KB1 ragam teks dan satuan pembentuk teks. Nanti langsung sambung KB2, KB3 gitu. Ini saya kasih contoh KB1-nya saja. Nah, kalian bikin peta konsepnya nggak usah yang pakai shapes, tidak usah pakai menu shapes. Kalian tinggal masukkan di dalam kolom ini peta konsepnya dalam bentuk teks aja, tidak usah pakai seperti struktur begitu. Kalian hanya masukin aja. Di terakhir kalian akan diminta daftar materi yang sulit untuk teman-teman pahami. Jadi kalian tulis aja materi yang kalian tidak pahami apa saja, karena itu nanti diulas ketika pembelajaran tatap muka online dimulai. Jadi kalian tulis apa saja yang kalian tidak pahami, terus daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Nah, maksud saya yang mengalami miskonsepsi ini misalkan kok di modul yang kalian baca ini pengertian ini kok jadi lebih susah bahasanya. Jadi maksudnya ketika diartikan kok jadi kemana-mana gitu. Miskonsepsi itu yang kalian tulis di bagian 3 ini, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Nah, ini yang akan kalian masukkan di dalam lembar kerja 2. Ada LK2 setiap modulnya. Nah, ini misalkan ini penggunaan itu. Nah, di LK2-nya ini paragraf, tinggal kalian ambil bagian penting-pentingnya dan dijadikan peta konsep. Ini akan dinilai teman-teman. Ini akan dinilai nanti kalian akan diberikan skor nilainya begitu. Oke, kita sambil mengamati, kalian tinggal tulisin aja apa yang ada di modul. Jadi penting sekali teman-teman membaca. Boleh tapi lebih baik membaca, karena ketika kita membaca tidak sengaja kita akan mengingat. Ketika pembelajaran kita nggak, ini modulnya. Setelah di bagian 2.2 kalian akan menguploadnya di situ. Ketika kalian membaca, kalian akan sedikit mengingat. Ketika pembelajaran itu dimulai, kalian akan aktif dalam kelas. Nah, teman-teman, ini file-file yang berhubungan dengan PPG semua ini. Banyak sekali. Ini modul-modulnya. Kalian untuk guru kelas ada 6 modul ya. Dan kalian setelah kegiatan belajar 1, kalian enter bikin kegiatan belajar 2. Ini menu di kampusnya itu. Teks cerita kayak begitu-begitu. Peta konsepnya yang sederhana saja seperti ini. Kalau kalian bikin diagramnya nanti akan tidak masuk dalam kolom ini. Begitu. Oke, sambil dilihat-lihat, dicermati baik-baik permintaan dari lembar kerjanya itu kalian isi sesimpel mungkin. Yang penting kalian kerjakan sendiri dan bisa kalian pertanggungjawabkan.
karena pembelajaran kali ini online, jadi ya agak gampang susah karena waktu kumpul tugas itu mengikuti waktu masing-masing gitu. Misalkan ditutup jam 11.59, pukul 11.59, dan kalau kalian tidak kirim berarti kalian tidak mendapatkan nilai dan mungkin tidak akan diikut sertakan di kelas besok. Nah, ini nilai saya. Setiap tes sumatif itu akan ada nilainya. Nilai saya tidak terlalu bagus. Ada yang mendapatkan nilai sampai 90, saya di angka 86 saja. Nah, ini nilainya gitu. 90. Oke. Kalian bisa ya sedikit ada bayangan pelaksanaan PPG tahun ini. Nah, ini setelah itu kalian akan masuk di perancangan pembelajaran. Kalian akan diminta mengidentifikasi masalah. Ini semi PTK karena tahun ini online, jadi waktu PTK itu kan 1 bulan. Nah, kita hanya diberikan sekitar 13 hari atau 15 hari. Sehingga kalian tidak buat PTK tetapi kalian akan buat semi PTK. Kita lanjut di part 2 ya.